Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Halo semuanya, apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke baik, kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini dan di pertemuan ini Ananda nantinya akan belajar sama Ibu, yaitu kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa dulu ya. Tolong kepada Siti Aisyah pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni Rabbi ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Apakah dari Ananda ada teman yang tidak hadir? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Yeay. Baik, Ananda semuanya. Setelah Ibu mengambil absen, Ibu mau menanyakan kabar Ananda pagi hari ini. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah senang, bahagia, sedih, atau gimana? Senang, Ibu. Wow, luar biasa. Dan tentu saja dengan ini Ananda pasti akan semangat mengikuti pembelajaran. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teks persuasif di pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu mau menanyakan kembali nih tentang teks persuasif. Jadi teks persuasif itu apa, Nanda? Teks persuasif itu, Ibu, adalah teks yang berisi ajakan, Ibu. Hebat, benar sekali, Ana. Dan di teks persuasif tersebut pasti tentu saja ada contohnya. Contohnya apa, Aisyah? Aisyah, contohnya yaitu mari kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi mana di situ ada kata mari, yaitu berupa ajakan. Baik, setelah kita mempelajari teks persuasif, dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks narasi. Di teks narasi ini, Ananda nantinya akan mengetahui apa-apa saja bentuk, apa-apa saja ciri-ciri teks narasi, terus strukturnya teks narasi itu seperti apa. Dan di sini Ananda akan mengikuti kegiatan, yang mana kegiatannya itu nanti Ananda akan dapat memberikan cerita atau sebuah cerita sesuai dengan gambar yang nanti Ibu sajikan. Baik, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, kita harus meningkatkan terlebih dahulu rasa cinta tanah air, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Kepada seluruh Ananda dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Oke, kita mulai ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah Pada darah. di Di sana sana Di sana aku 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 berdiri berdiri jadi jadi di patung depan ibu. ibu Indonesia. Indonesia. Indonesia, kebangsaanku, bangsa Bangsa dan 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 tanah 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 air. air
Marilah Marilah kita kita berseri, Indonesia Indonesia bersatu. Hiduplah bersatu. tanahku, Hiduplah hiduplah tanahku, Hiduplah tanahku, hiduplah negeri. hiduplah rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Hiduplah Indonesia. Oke, kita sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Setelah ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ini, oke, di gambar ini, Ibu mau bertanya nih kepada Ananda semuanya. Awal Ananda melihat gambar ini, apa yang Ananda pikirkan? Siapa yang mau menjawabnya? Ayo, Ana, Iya, Bu. gambar apa ini? Gambar anak Yang sedang. sedang menanam bunga, Ibu. Oke, kita jawab bersama aja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, di gambar pertama, ini nanti di gambar ini, Ananda itu akan mengetahui alur-alur cerita, ya. Contohnya saja di gambar pertama, ini kita panggil saja ya namanya Edo. Edo ini lagi buru-buru nih, dan nggak sengaja kesenggol pot bunga. Dan di pot bunga ini, dan di kejadian ini, Edo merasa bersalah. Dan akhirnya, Edo mengembalikan lagi tanah yang jatuh itu ke dalam pot bunga. Dan setelah itu di gambar keempatnya, Edo menyiram pot bunganya. Dan setelah menyiramnya, pot bunganya telah terisi bunga dan telah diperbaiki sama Edo. Dan pada akhirnya Edo mengembalikan pot bunga tersebut kepada pemiliknya dan meminta maaf karena nggak sengaja menyenggol pot bunga milik dia. Dan dari gambar ini, apa pesan moral yang Ananda dapatkan? Yo, siapa yang mau menjawab? Kita harus berhati-hati, Bu. Benar, betul sekali. Kita harus berhati-hati ketika berjalan atau ketika kita berada pada luar rumah. Dan selanjutnya apa lagi pesan moral yang didapatkan? Kita harus berani bertanggung jawab, Ibu. Benar sekali. Ya, jadi dengan ini kita dapat mengetahui pesan moral di gambar itu bahwa kita harus berhati-hati, harus bertanggung jawab apa yang telah kita perbuatkan. Dan selanjutnya, Ibu meminta kepada Ananda untuk dapat menonton video pembelajaran ini. Mari kita tonton dengan seksama. Pernahkah kamu membaca cerita Timun Mas atau kisah hidup Ki Hajar Dewantara? Jika pernah, artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau hayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi?
Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, barulah masuk ke bagian resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan bagian yang terakhir adalah koda. Koda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian koda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi ya. Agar lebih memahami teks narasi, yuk kita Baik, tadi dalam video pembelajaran, apa yang dapat Ananda simpulkan satu saja mengenai teks narasi? Ayo, apa? Teks narasi itu mengenai apa gitu? Tadi kita juga telah mengetahui bahwa, tadi juga kita telah melihat sebuah gambar ya di mana ibu bercerita di gambar itu tentang peristiwa yang terjadi. Maka dapat kita ketahui bahwa teks narasi merupakan teks yang berisi apa ayo? Peristiwa, Bu. Berisi peristiwa, cerita, di mana di situ memuat kronologi, yaitu mulai dari orientasinya, pengenalan awal, terus nanti pertengahannya ada konflik, dan berakhir adanya solusi. Baik, ini Ananda dapat lihat di PowerPoint ini bahwa teks narasi merupakan teks yang berisi cerita tentang suatu peristiwa dan kejadian yang disusun secara berurutan. Selanjutnya kita akan memahami ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, teks narasi tentu saja ada tokoh-tokohnya yang memerankan sebuah cerita itu. Terus juga ada memiliki alur ceritanya, di mana alur ceritanya mungkin adanya alur cerita yang awalnya memperkenalkan tokohnya terus berakhir nanti ada solusi, terus juga di situ ada masalah sama penyelesaiannya, dan teks narasi itu harus disusun secara runtut, itu harus disusun secara terstruktur gitu, nggak boleh dibalik-balikkan. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks narasi. Oke, teks narasi itu apa-apa saja strukturnya? Pertama apa? Ayo, pertama apa, Nanda? Coba, Ana. Yang pertama ada, Ada Orient. orientasi, Bu. Betul, benar sekali. Terus selanjutnya ada klimaks atau konflik, masalah, dan akhir dari itu ada resolusi yaitu penyelesaiannya, dan nanti ada koda. Di koda ini itu terkadang di cerita teks narasi itu ada dan kadang juga tidak ada. Tergantung pada orang yang membuat ceritanya. Oke, setelah kita mempelajari tentang teks narasi, Ibu mau Ananda memperagakan atau menyanyikan ice breaking ini. Oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Lagu ini juga bertujuan untuk memperkuat
pemahaman Ananda tentang teks narasi. Oke, baik. Kita mulai ya. Ayo kita belajar bagian teks narasi. Narasi awal orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, hafalkan semuanya. Ada bagian teks narasi. Itu orientasi, ceritakan masalah, itulah komplikasi. Selesai masalah, itulah resolusi. Ayo kita membuat teks narasi. Yeay! Bagus-bagus sekali ya suara Ananda semuanya. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan Ananda satu urutan cerita. Ibu memperagakan ini ya, nanti setelah ini Ananda Ibu minta untuk dapat mengurutkan satu gambar, ya, di mana gambar tersebut Ibu acak, dan Ananda diminta juga untuk menceritakan gambar apa yang telah Ananda urutkan gitu. Oke, awalnya di sini. Nika diminta urutkan gambar di bawah ini terlebih dahulu. Setelah itu berikan cerita teks narasi yang tepat dengan gambar ini. Di gambar ini yaitu kita namakan saja tokohnya yaitu Lani. Lani terlihat atau nampak sedang menanami bunga. Oke, di gambar ini kemungkinan gambar awalnya apa, Nanda? Kemungkinan gambar untuk orientasi awalnya apa? Yaitu Ani sedang menanam satu bunga. Dan setelah itu, oke, baiklah. Selanjutnya yaitu gambar nomor 2, yang dimana berakhirlah tanaman yang ditanami oleh Ani, yaitu basah kena hujan. Akhirnya tanamannya itu layu. Tetapi Ani tidak putus asa. Dia kembali memberi pupuk supaya tanamannya kembali bagus. Dan berakhirlah ceritanya Ani memiliki tanaman yang sehat. Oke, Ibu telah mencontohkan bagaimana urutan satu gambar, terus nanti diceritakan sesuai dengan gambar ini. Dan setelah ini Ananda Ibu minta untuk mengerjakan tugas ini. Oke, kita coba ya bersama-sama. Baik, Ibu. Oke, Ananda, mari kita mulai. Iya, Bu. Mulai satu game. Ini mana di sini Ananda diminta untuk mengurutkan gambar sesuai dengan urutan struktur teks narasi. Nanti setelah gambar tersebut tersusun, terstruktur dengan baik, nanti Ibu minta kepada Ananda mendeskripsikan atau menceritakan apa yang Ananda lihat dari gambar itu. Oke, baik, kita mulai ya. Iya, Bu. Baik, di gambar untuk orientasi, gambar apa yang cocok? Ayo. Yang kedua, Bu. Mengelus kucing, Bu. Yang kedua, yang ini. Iya, iya, Bu. Oke, kita pindahkan. Terus yang selanjutnya untuk klimaks sama konfliknya. Cocok Kucing gambar yang mana? kehujanan, Bu. Kehujanan, Bu. Baik, Lau. Oke, yang untuk resolusinya. Kucing yang kehujanan, Bu, yang sama anak Yang perempuan ini. yang pakai payung.
Iya, Bu, Oke. yang itu. Dan yang terakhir tentu saja yang ini. Iya, Bu. Baik, kita lihat apakah jawaban dari Ananda benar atau mungkin ada yang keliru. Oke, kita submit ya. Yeay, jawabannya benar semuanya. Luar biasa. Oke, dari gambar ini, Ibu minta kepada salah satu Ananda untuk dapat menceritakan gambar yang tadi. Ayo, siapa yang mau menceritakan gambarnya tadi? Urutannya. Baik, Bu. Yang diceritakan tiap Siapa yang gambar mau? atau semuanya, Bu? Semuanya. Minta kepada Oke. Aisyah untuk menceritakan semuanya. Baik, Bu. Jadi, pada suatu hari ada seorang anak perempuan menemukan seekor anak kucing. Jadi, anak kucing ini ditemukan di halaman rumahnya. Anak kucing ini terlihat sangat lucu dan ramah. Jadi, anak perempuan itu merasa sangat senang bermain bersama kucing tersebut. Jadi, tidak lama kemudian hujan turun sangat deras. Jadi, anak kucing itu kehujanan dan terlihat kedinginan di jalan. Anak kucing itu tampak sedih karena basah kuyup. Melihat hal itu, anak perempuan tersebut segera menolong anak kucing tersebut. Ia membawa payung dan mengeringkan tubuh kucing itu dengan kain agar tidak kedinginan. Jadi setelah hujan reda, anak perempuan itu membawa kucing itu pulang ke rumahnya. Jadi ia pun memberi kucingan itu makanan dan minuman. Dan akhirnya kucing itu merasa sangat senang dan aman di rumah perempuan anak perempuan tersebut. Yeay, luar biasa. A plus untuk Aisyah karena udah berani menceritakan cerita yang telah disediakan oleh gambar ini. Oke, Ibu meminta nih kepada Ananda untuk untuk menceritakan atau untuk mengambil apa yang Ananda petik atau apa yang Ananda dapat ambil pesan moral dari cerita ini. Ibu minta kepada Ana, apa pesan moralnya? Baik, Ibu. Nah, pesan moral yang dapat Ana ambil dari cerita yang udah diceritakan Aisyah tadi, itu kita seharusnya menyayangi dan menolong hewan jika kita melihatnya sedang kesusahan atau membutuhkan bantuan, Ibu. Oke, hebat banget. Dan setelah setelah pembahasan dari ini, Ibu mau meminta kepada Ananda semuanya untuk dapat mengerjakan soal evaluasi ini. Ibu akan memberikan lembaran soal evaluasi dan Ananda semua akan mengerjakan soal evaluasi ini. Ibu akan memberikan waktu yaitu kita waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini. Di mana soal ini yaitu ada soal pilihan ganda dengan 10 soal sama 5 soal esai. Baik, selanjutnya tadi Ananda semua telah mengerjakan soal evaluasi. Tapi Ibu menginginkan kembali untuk Ananda dapat mengecek kembali atau mengulang kembali apa yang Ananda isi tadi di soal evaluasinya. Oke, Ibu cuman kayak mengacak beberapa soal, Ibu tanyakan kepada Ananda, dan Ananda dapat menjawabnya ya. Oke, Oke, Bu. baik. Oke, baik di soal yang pertama yaitu teks narasi adalah teks yang berisi A. Daftar barang, B. Cerita atau kejadian, C. Aturan permainan, D. Petunjuk penggunaan. Ibu minta kepada Aisyah menjawab pertanyaan pertama ini. Apa jawabannya? Jawabannya B, Bu. Cerita atau kejadian. Benar.
Jadi, teks narasi itu merupakan teks berisi cerita atau kejadian. Terus Ibu mau meminta kepada Ana, sebelum itu Ibu akan membacakan soal dari nomor 4 ini, yaitu cerita narasi biasanya disusun secara A. Acak, B. berurutan, C. singkat, D. sulit. Apa jawabannya, Ana? B, Ibu, berurutan. Hebat, benar sekali. Oke, nampaknya Anda semua telah memahami teks narasi. Karena Ibu melihat tadi di rangkaian pembelajaran, anak Ibu telah mengerjakan, Anda semuanya telah mengerjakan satu tugas yang telah Ibu berikan, terus juga telah menjawab soal evaluasi, dan Ibu eh, kembali menanyakan soal tersebut, dan Anda dapat menjawab soalnya dengan jawaban yang tepat. Baik, setelah ini Ibu mau menanyakan kepada Ananda bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari teks narasi ini. Bagaimana perasaannya? Aisyah, gimana perasaannya? Menarik, Bu, karena kita bisa menyusun cerita dari hal-hal yang Ya, telah terjadi. ya, biasa ya. Ana gimana? Gimana perasaannya? Menyenangkan, Ibu. Soalnya nanti kalau pergi main-main, jadi bisa menulis cerita, Bu. Oke, luar biasa ya Anda semuanya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Dan Ibu lihat Anda semuanya itu telah mengikuti pembelajaran dengan sangat semangat. Dan di sini dan setelah pembelajaran teks narasi ini, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya teks prosedur. Dan sebelum pertemuan selanjutnya itu tiba, Ibu minta kepada Ananda untuk dapat nanti membaca kilasan singkat saja mengenai apa itu teks prosedur. Oke, setelah ini uh, karena pembelajaran kita telah selesai, maka berakhir pembelajaran kali ini, dan Ibu minta kepada Ananda untuk dapat kita berdoa bersama untuk menutup pembelajaran kali ini. Tolong kepada Ana pimpin doanya. Baiklah, semuanya teman-teman. Setelah pembelajaran kita sudah selesai terlaksana, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu ya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.